Halo Buduters, bertemu lagi dengan saya Panji dari Budut Angkatan 2017 dengan menyambut reuni Akbar tahun 2023 yang ke-10 ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan kakak-kakak kita dengan beberapa narasumber. Nantinya kita pengen tahu sih cerita tentang Budut itu seperti apa di masanya hingga kita ngelihat perkembangan SMA Negeri 1 Jakarta hingga tahun 2023. Nah, hari ini saya sudah kedatangan narasumber, kakak kita dari angkatan 82. Beliau juga aktif juga di beberapa kegiatan di SMA Negeri 1 Jakarta. Kita langsung saja kita sambut Pak Basuki Trikora Putra atau biasa di SMA Negeri 1 Jakarta itu dipanggil Bang Tiko. Iya. Bang Tiko, bener ya Bang ya? Betul, betul, betul. Oke, Bang Tiko. Bang Tiko, nah kita kan di tahun 2023 ini akan mengadakan acara seperti sebelum-sebelumnya, yaitu adalah reuni Akbar. Di mana reuni Akbar ini adalah yang acara yang paling ditunggu-tunggu ini sama alumni-alumni ya kan, untuk Betul. bernostalgia, untuk bersilaturahmi, untuk saling bertatap muka, karena kita kan after pandemi juga kan jarang ketemu. 2 tahun ya? 2 tahun Iya, hanya lebih 2 tahun. ya hanya belak telepon, WhatsApp dan segala macam. Nah, sekarang kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi, bersilaturahmi sama teman-teman kita yang lainnya nanti yang akan hadir. Makanya kita ajak juga nih teman-teman yang lainnya untuk nanti bisa hadir di acara reuni Akbar nanti yang ke-10. Oke, Bang Tiko, eh, ini mungkin pertama kali kita kenalan dulu kali ya Bang ya. Bang Tiko itu sekarang kesibukannya apa? Terus juga sekarang itu lagi fokus di apa gitu Kak? Bekerja kah, karir kah, atau apa? Oke, makasih Panji. Jadi nama lengkap Basuki Trikora Putra. Cuman saya memang dari dulu dipanggil dengan nama panggilan saja, Tiko. Jadi Bang waktu Tiko. di SMA 1 juga saya dipanggilnya Tiko. Kalau dari segi usia udah kepala 6 nih, udah cukup senior. Ya, sudah cukup senior, kepala 6. Saya lulus Budut 82. Perjalanan saya karir meniti, saya bekerja di Badan Usaha Milik Negara. Dulu saya pernah di Krakatau Steel Group, terus kemudian saya di Pertamina, perusahaan minyak dan gas bumi. Tahun 2021 saya selesai. Setelah 30 tahun saya berkarya di PT Pertamina Persero. Wah, cukup Ya. lama sekali ya Kak ya. Terus kemudian saya ada kesempatan, saya masuk ke satu badan independen minyak dan gas bumi atau biasa disebut dengan BPH Migas atau Badan Pengatur Hilir Migas. Dan saya nanti masuk untuk periode dari tahun 2021 sampai 2025. Jadi insya Allah nanti kalau perjalanan ini saya mulus, tahun 2025 saya akan selesai pada tahap yang setelah saya dulu bekerja di perusahaan migas gitu ya. Jadi kalau tahun 2025 tuh kira-kira usia saya udah 63 tahun lebih. Tapi kelihatan gagah loh Kak. Untuk sampai sekarang pun saya mikirnya first impression saya ketemu Kakak tuh umurnya 30 tahun loh. 30 tahun. Karena jiwa mudanya tuh masih, vibe-nya tuh masih ada gitu Pak. Gitu Mungkin ya. mungkin karena kita ini alumni SMA 1 SMA kali ya. 1, betul banget. Ya. Betul. Di posisi strategis selama 30 tahun di PT Pertamina Persero itu salah satu adalah kebanggaan juga nih Kak untuk kita-kita memiliki alumni atau senior-senior dari SMA Negeri 1 Jakarta. Itu menjadikan salah satu motivasi juga nih buat kita-kita atau buat adik-adik Udut di sana yang lagi mengejar karirnya gitu ya, kayak mudah-mudahan juga nanti teman-teman semuanya bisa mengikuti karir dari Kak Bang Tiko bisa lancar gitu Bang. Amin. Nah, sekarang kita temanya ini tentang
gimana sih Budut itu, kalau kita ngomongnya Budut ya Bang, Budut, ya. SMA 1 tuh, Budut SMA itu dulu tuh seperti apa sih gitu. Terus yang Bang Tiko ingat tuh dulu tuh waktu zamannya Bang Tiko tuh seperti apa, terus suasananya seperti apa. Karena yang kita tahu, um, waktu saya pertama kali nih Bang, 2017 ke SMA Negeri 1 Jakarta, pertama kali saya menginjakkan kaki saya ke SMA Negeri 1 Jakarta, yang saya tahu tuh bangunannya tuh unik Bang. Hmm. Dari beberapa sekolah yang saya sudah survei Iya. di Jakarta Pusat, SMA 1 tuh punya bangunan yang unik menurut saya. Iya. Kok ini pintunya besar, Iya. terus ada lampu bulat yang selalu menggantung di setiap Iya. lorongnya gitu. Itu yang menjadikan saya lebih kayak penasaran gitu. SMA 1 tuh seperti apa. Nah, dari Bang Tiko tuh apa sih dulu SMA 1 itu menurut Bang Tiko? Ya, jadi SMA 1 Budut gitu ya. Saya masuk tahun 79. Jadi bayangkan itu kira-kira sudah 44 tahun yang lalu. Dan saya lulus tahun 1982, jadi 3 tahun selesai di SMA 1, artinya itu saya naik terus gitu ya. Kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3, dan lulus dari SMA 1 tahun 82. Jadi kalau pada saat itu ya, SMA 1 itu jelas itu SMA the best-nya di wilayah Jakarta Pusat untuk sekolah negeri ya. Jadi pasti banyak yang mau masuk ke SMA 1. Bagus itu macam-macam karena memang pendidikannya bagus, kurikulumnya juga waktu itu tertib, anak-anaknya juga disiplin, ada bandelnya tapi disiplinnya kuat ya. Terus kemudian yang penting itu kan adalah mempunyai nama yang baik gitu ya. Pada zaman saya itu punya nama yang baik karena dulu senior-senior yang di atas saya juga itu banyak yang berhasil ya. Ada yang di setingkat menteri, terus kemudian mereka menjadi public figure ya, terus kemudian menjadi role model lah ya buat masyarakat secara keseluruhan. Sehingga saya melihat, wah, alumninya aja yang di atas saya bagus-bagus gitu ya. Terus yang tadi disampaikan Panji, sekolahnya aja letaknya tuh udah di Jalan Budi Tomo. Ya, Strategis kalau ya, Bang, ya? kita satu strategis, nama itu kan nama yang punya histori kan, Betul. Budi Utomo gitu kan, pergerakan pemuda pada saat itu ya, pada zaman itu. Sehingga nilai-nilai itu menurut saya embedded gitu ya, melekat di SMA Negeri 1 yang lokasinya di situ. Yang selanjutnya adalah tadi betul gedung heritage ya, itu gedung salah satu gedung SMA heritage. Nggak banyak kita ketemu gedung SMA yang adalah bangunan heritage ya, bangunan zaman dulu yang terpelihara sampai saat ini dengan baik. Dan ini juga bukan sesuatu yang seperti apa, karena kita tahu SMA 1 ada SMA negeri yang pertama waktu itu di Jakarta. Betul. Ya, dari sudah 77 tahun ya sampai saat ini, berarti udah dari tahun 1946 SMA 1 itu ada kan. Betul. Jadi itu yang saya lihat kenapa akhirnya waktu itu dengan sekuat tenaga saya harus masuk, saya harus lolos seleksi sehingga saya bisa diterima di SMA Negeri 1. Jadi kira-kira hal-hal itu yang menarik, dan saya juga melihat dulu kalau ya baru dengar kayak gitu kan, wah asik nih, anak-anaknya asik ya, sekolahnya asik, terus kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 1 juga asik, lokasinya bisa kemana-mana gitu kan, Betul. dekat di Jakarta Pusat. Jadi buat saya emang benar, ini nggak salah, sekolah SMA Negeri 1 is the best pada saat itu di wilayah untuk tingkat Jakarta Pusat. Oke, Bang, saya ada kata-kata yang sedikit menurut saya tertarik yang tadi Bang ceritakan tentang bandel, Bang. Itu mungkin dari zaman kita waktu zaman muda mungkin bandel tuh hal-hal yang paling lumrah ya, Bang ya. Iya. Kata bandel itu tuh bisa didefinisikan seperti apa sih, Bang? Kalau zaman dulunya Bang Tiko tuh, wah bandel nih harus kayak seperti ini Iya. gitu. Iya, iya. Bandel atau badung gitu ya, Badung, dulu istilahnya betul. badung banget nih anak gitu kan. Jadi kalau badung itu ya memang mungkin sesuai zamannya gitu. Jadi kalau zamannya saya dulu di periode sekolah tahun 79 sampai 82, ya badung-badung yang kita, kalau menurut saya, karena terus kalau saya merefleksikan saat ini, itu badung-badung
lucu gitu ya, kocak gitu ya, bukan yang ke arah kriminal misalnya gitu, terus kemudian yang merugikan orang lain gitu, tapi lebih kepada badung-badungnya anak-anak usia itu pada saat itu. Contoh yang paling gampang adalah misalnya kita bolos dari mata pelajaran gitu kan, ngabur kayak gitu kan. Itu kita senang tuh gimana caranya kita ngabur, mainnya yang dituju ke banyak tempat lah, entah itu ke tempat hiburan, pasar, mall masih sangat terbatas karena dulu Jakarta itu hanya punya beberapa mall gitu ya, yang saya ingat masih ada Mall Ratu Plaza, Mall Duta Merlin ya, Mall Blok M waktu itu di situ sedikit lah. Jadi tempat tujuan kita itu kalau mall sedikit. Ada Taman Impian Jaya Ancol gitu ya. Atau kita nongkrong di satu tempat gitu yang banyak anak-anak muda gitu dulu, kayak misalnya kalau kita punya kegiatan olahraga berenang di kolam renang Cikini itu kita juga bisa nongkrong di situ ya. Jadi nongkrong, liatin orang lain, temen-temen dari SMA lain, ngegoda-godain gitu ya, yang godain-godainnya yang lucu-lucunya gitu, terus kita ketawa sama-sama. Itu badungnya anak-anak SMA pada saat itulah gitu ya. Nah, Bang, Jadi, saya juga punya satu foto nih Bang, di mana foto ini bisa kita lihat di layar. Ini foto kita salah satu kita intelnya kuat banget nih nyari fotonya Bang Tiko nih. iya. Cuman saya belum tahu nih Bang Tiko nih yang mana. Yang mana? Dari segini banyak. Kalau saya lihat sih kayaknya Bang Tiko tuh model-modelan yang fashionable. Yang ini bukan Bang. Iya, Betul Bang. tahu aja ya. Tahu aja Panji. Udah pasti dengan Ini ya. kalau kita lihat dari fotonya ya Bang ya. Cowok-cowoknya tuh nggak ada yang berkumis, cuman abang doang yang berkumis. Kumis tuh udah bawaan ya. Lu lihat dong nih rambutnya dong kayak Iya. begini kan. Aduh kayak singa gitu kan kalau kita dulu istilahnya singa. Tapi lihat nih, ada teman saya ini ada Faisal namanya ya. Ini juga Eka namanya. Ini Patrick, ada Danis, Anto, ada Robert. Wah, Model rambutnya lihat nih ya. Sama Model semua ya? agak panjang gitu kan, depannya agak poni-poni dikit. agak cutbray gak Bang celana-celananya? Iya, betul. Celananya tuh agak longgar sedikit gitu ya. Terus belakangnya agak gondrong gitu. Terus diniin ke kuping sedikit. Fashion pada masanya kali ini. Ya. Fashion pada masanya. Terus kemudian, itu teman-teman cewek saya tuh satu kelas semua. Ini seru banget karena kurang lebih kita jumlahnya 48 orang. Dan ini surprise bisa dapat foto ini gitu kan. Terima kasih Panji. Jadi ini akan mengingatkan saya khususnya dan juga mungkin teman-teman saya. Ini kita kelas 3 IPA 4. Wah. Ya, ini teman-teman kita kasih IPA 4. Ini lagi di Ancol. Jadi Ini masa- bayangin Taman Impian Jaya Ancol. Yang lagi kabur itu bukan? Enggak. Oh, Jadi ceritanya ini lagi ulang tahun tuh teman, terus kemudian ada perpisahan gitu, dan tanpa direncanain, nah itu yang saya bilang tuh badung-badungnya tuh gitu kan, tanpa direncanain kita bilang, ini masih jam segini nih, masa udah pulang gitu kan, malam kan. Betul. Terus kadang-kadang ide, ya udah kita ke Ancol, ngabur lah kita ke Ancol, sama-sama, ini malam makanya gelap kan, ini kan gelap nih, kiri Dan kanan solid gelap. banget ya Bang ya? Kenapa? Solid banget. ya. Solid banget, iya pasti. Semua nih, ada berapa nih? Hampir semuanya yang hadir di situ ikut. Kita main ke sana. Wah, saya nggak bisa bayangin betapa serunya sih Bang waktu zaman dulu. Iya. Makanya buat angkatan 82 nanti kita ketemu lagi di acara reuni akbar nanti. Iya. Jangan lupa datang nih, khusus yang ada di foto Ada ini di foto juga. ini. Jangan lupa datang. Ini kira-kira ada teman abang gak nih dulu yang sih, wah saya nih dulu sahabatannya sama si ini, atau hampir semua ya Bang? Tetap waktu bersahabat. Ya, apapun juga teman sekelas tuh teman baik gitu ya. Karena kita memang di kelas sama-sama, kegiatan olahraga juga sama-sama. Tapi tentunya kalau kita udah pulang itu kan kadang ada teman yang satu jurusan gitu kan, ada yang teman satu frekuensi gitu kan. Adalah satu di antara teman-teman ini ya saya masih suka jalan nama yang namanya Danis ini, terus kemudian Anto gitu ya, terus kemudian juga ada Robert itu dulu juga jadi teman baik saya yang kita kalau habis dari sekolah masih suka jalan lagi gitu. Oke.
Nih kalau yang ini tahu Bang? Aduh, ini 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 kelas 2. Ini kelas 2 Bang. Ini kelas 2, ini yang di bangunan utama yang heritage ya. Jadi kan kalau kita masuk dari depan, pintu depan, terus kan ada sisi kiri, jalan kiri dan kanan gitu ya. Kita menyusuri itu. Nah, ini salah satu kelasnya di situ. Tuh lihat nggak, bandel nggak tuh? Sampai duduk di atas. Kalau kita sekarang nggak sama satu, ini kan udah ditutup kaca ya kalau Iya, nggak salah betul. kan. Ini kaca ya. Nah, ini dulu nih masuk tapi nggak pakai pintu, jadi ini terbuka. Oh, terbuka. Jadi ini kelas sehat banget, sirkuler udaranya banyak. Tapi yang kedua, yang duduknya deket-deket pintu sini nih yang biasanya suka ngelihat siapa yang jalan situ kan, siapa yang iya. jalan, entah cewek entah cowok gitu, siapa yang telat gitu. Jadi ini meja yang paling asik banget nih di ujung sini. Wah. Karena dia bisa ngelihat favorit siapa kan? yang jalan dia melintas di sini gitu. Nah, ini kebetulan saya sama teman-teman ex kelas 2 saya. Itu ada Eva namanya, ada Sasi, ada Sri, terus ada Diki, ada Iwan Anis di situ ya, ada Arman, ada Nani di sini. Masih ingat saya? Mantap. Pengingatannya juga masih fresh, terus juga kenangan-kenangan yang waktu di SMA Negeri 1 juga masih melekat. Nah, kira-kira ada gak sih Bang kira-kira hal-hal yang masih mengikat banget yang masih sampai sekarang diingat gitu sama Bang Tito tentang teman-teman, tentang SMA Negeri 1, tentang guru favorit mungkin atau pelajaran favorit yang sampai sekarang tuh Bang Tiko nggak bisa melupakan karena mungkin dari sejarah itu Bang Tiko bisa sampai di titik ini gitu. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Bang dulu itu seperti apa? Ya, jadi karena dulu zamannya kita SMA itu kan artinya kita memang ketemu teman baru gitu ya. Setelah Betul. kita dulu dari SMP masing-masing gitu ya, ketemu teman baru, kita bersama-sama di dalam satu kelas. Nilai yang paling menurut saya yang sampai hari ini sangat membekas itu adalah nilai kebersamaan dan persaudaraan ya. Nilai kebersamaan persaudaraan itu juga terus kemudian mendorong kita masing-masing secara sama-sama untuk bisa saling mengajarkan gitu kan. Kalau ada yang nggak ngerti terus diajarin gitu kan, ada yang udah susah banget dikasih contekan gitu kan. Jadi kalau lagi ulangan atau apa, bandelnya itu juga suka nyontek kan gitu. Walaupun itu nggak bagus, tapi itu menurut saya bandelnya kita dulu tuh masih suka nyontek gitu kan. Bisa nyontek, temen yang pintar masih berbagi juga gitu ya. Walaupun ada juga yang pintar yang nggak mau bagi-bagi gitu Iya, kan. pasti ada. Ada yang gitu juga kan. Tapi secara keseluruhan yang saya dapat itu nilai-nilai kebersamaan, sehingga sampai saat ini tumbuh membekas di saya. Yang kedua itu juga disiplin. Zamannya saya tuh ya, periode 7982 itu disiplin, bel masuk, kalau pagi pintu ditutup, siapa yang telat di absen sama guru yang piket menjaga di depan pintu pada saat itu. Yang paling diingat gurunya siapa tuh Bang? Saya guru Selalu kena sama guru itu kayaknya Bang. saya termasuk yang nggak kena sih. iya. Karena saya tertib kan. Iya. Jadi tapi teman-teman itu ada aja banyak yang kena. Nah, itu dulu ada guru yang namanya Pak Suhatman gitu. Beliau almarhum, tapi beliau guru olahraga yang sangat disiplin dan tegas. Nah, jadi kalau ada yang telat, disuruh stop, suruh tunggu, pintu ditutup, nanti di absen oleh beliau gitu, baru nanti setelah itu bisa masuk. Mungkin kira-kira itu sih yang saya dapat ya dari gurunya juga. Karakter gurunya juga bagus pada saat itu, karena rasanya dulu kalau kita sama guru itu kayaknya senior banget gitu loh. Jadi kita respect banget sama guru ya, kita hormat, ada takutnya juga. Tapi ada guru juga yang satu dua yang friendly gitu ya sama muridnya, sehingga menurut saya itu hal yang sangat imbang, kombinasi daripada guru-guru SMA 1 waktu itu, sehingga itu yang memberikan kepada kita murid-murid
contoh-contoh yang baik dari Betul. guru untuk di kemudian hari menjadi basicnya kita, bagaimana kita membangun interaksi ya, apakah itu ke atasan, ke bawahan, guru kepada murid, atau sebagai pembimbing, sebagai penyuluh misalnya begitu. Gitu kayak. Jadi guru itu sebenarnya jadi orang tua kita juga nggak sih? Betul. Karena Karena kan satu hari full itu kita Betul. aktivitasnya di sekolah betul. dan selalu diberi nasihat, Betul. dibimbing sama guru gitu Betul. kan. Kalau kita hitung kan 21 hari 24 jam. Betul. Di sekolah kita bisa berapa jam? Dari Bisa jam- 10-12 jam kan? Betul. Nah, ketemunya siapa? Guru. Jadi itu adalah ada sesi orang tua kita menitipkan kita kepada orang tua lagi, guru-guru kita di sekolah, di SMA 1 dulu. Ya. Banyak banget nih experience-nya dari Bang Tiko ini. Bang, kan dengan perjalanannya Bang Tiko, mungkin dari SMA, terus ke kuliah, sampai sekarang kerja di PT Pertamina Persero, menjadi salah satu, menjadi, saya lihat di sini, menjadi komite BPH Migas ya, Iya. Bang, ya. Itu kan menjadi salah satu posisi yang strategis banget nih untuk Indonesia gitu. Nah, saya juga termotivasi nih sama kakak-kakak yang istilahnya turut andil terhadap Indonesia. Kita juga sebagai alumni SMA 1 juga menjadikan, wah bangga banget diri kita punya abang-abang yang hebat, punya kakak-kakak yang hebat gitu. Nah, ada gak sih Bang trik dan trik atau motivasi nih buat adik-adik yang sekarang lagi menjalankan pendidikan, atau yang sekarang baru kuliah, lulus dari SMA 1, atau juga yang udah lulus kuliah tapi lagi cari pekerjaan, motivasi yang istilahnya experience dari Kak Tiko tuh apa gitu. Oh, dulu tuh saya kayak begini loh gitu. Iya. Kayak nasehat atau apa buat adiknya. Ya kita anggapnya kita adik ya Bang ya. Bener gak sih Bang? Karena kita udah satu family, udah satu keluarga gitu di SMA Negeri 1 Jakarta. Bagaimanapun mereka di luar sana, seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ada yang sekarang berkarir di luar negeri apapun di dalam negeri. Nah, motivasi apa sih Bang yang bisa diberikan nih buat adik-adik kita di luar sana? Baik, jadi saya kalau melihat historis pendidikan saya tuh SD, SMP kan sekolahnya di Katolik. Itu ada di SMP Vanlit, Jalan Gunung Sahari nomor 91. Dekat banget sama SMA 1 Budut. Ya, betul Bang. Terus kemudian saya sekolah di SMA Negeri 1 Budut, ya itu sekolah negeri. Kemudian di perguruan tinggi saya di perguruan PTS, perguruan tinggi swasta, Universitas Trisakti, jurusan Teknik Mesin. Jadi dengan latar belakang sekolah yang beda-beda itu sebetulnya secara tidak saya sadari itu memberikan keberagaman experience saya selama ini gitu. Jadi satu, kalau dulu saya waktu di SMP itu kan sekolah Katolik itu kan sangat dikenal dengan disiplin dan ketat ya. Jadi Makanya kepake sampai SMA ya Bang. disiplin dan ketat tuh gitu ya, kita dibentuk begitu mesti tertib banget. Sehingga itu jadi basicnya saya menjadi orang yang punya disiplin waktu, orang yang juga tertib gitu ya. Terus kemudian saya masuk di SMA Negeri 1, SMA favorit pada saat itu. Terus banyak lagi gitu kan. Satu karena sekolah negeri memang beda dengan sekolah swasta Katolik gitu ya. Yang saya dapat di SMA 1 itu adalah bagaimana mendapatkan satu teman yang banyak gitu ya, bergaul, cara belajarnya yang konsepnya juga beda gitu karena udah juga di level SMA gitu. Terus kemudian belajar bersama gitu ya. Jadi saya dulu waktu SMA itu sangat senang belajar bersama sama teman-teman gitu. Karena di situ kita bisa saling sharing pengetahuan dan bahkan juga diajarkan. Jadi oleh karena itu nilai-nilai soal disiplin ya, patuh gitu itu saya dapatkan di SMA 1 gitu ya. Terus kemudian juga tapi juga pakai hal fleksibilitas gitu ya. Fleksibilitas artinya saya lebih bertanggung jawab lagi gitu sama diri saya dulu. Kalau misalnya ngabur-ngabur itu kan saya mesti tanggung jawab dong. Artinya ngabur di jam pelajaran ini tapi saya harus mampu bisa juga belajar kan. Ya. Akhirnya
minta tolong temen diajarin apa kira-kira gitu kan, karena ada teman-teman saya juga yang pintar gitu kan. Itu masuk dalam tanggung jawab juga ya Bang? Iya, tanggung jawab. Terus kemudian juga sampai saya kuliah. Jadi saya sangat memegang teguh soal masalah kedisiplinan, ya, kemudian tertib lah ya sama hidup gitu ya, walaupun kadang-kadang ada fleksibilitasnya gitu ya, itu variasi aja. Iya sih. Terus kemudian bagaimana membangun kompetitif daripada diri saya, dan itu saya pikir waktu zamannya SMA, karena ketemu teman makin banyak gitu ya kan, latar belakangnya juga banyak, latar belakang dulu mereka juga SMP-nya juga banyak gitu, ada yang pintar banget, ada yang sedang-sedang aja, ada yang kayak saya juga gitu kan, yang mainnya juga banyak juga gitu kan. Sehingga itu melengkapi saya, sehingga sampai saya hari ini, saya dulu setelah saya lulus kuliah itu saya pernah 2 tahun di BUMN, pabrik baja tuh namanya, PT Krakatau Steel, itu ada di Cilegon. Terus kemudian saya masuk di PT Pertamina Persero, itu industri oil and gas, itu 30 tahun. Alhamdulillah saya mencapai karir tertinggi saya di situ, menjadi direksi di PT Pertamina Persero di periode 2018 sampai tahun 2020. Kemudian saya masih menyambung menjadi komisaris utama di subholdingnya PT Pertamina Patraniaga. Sesudah itu saya selesai di Pertamina. Jadi 30 tahun saya selesai di Pertamina. Kemudian saya mengikuti lagi satu proses seleksi. Saya masuk di satu badan independen, itu namanya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Ini memang badan independen yang memang nggak jauh dari latar belakang saya dulu kerja 30 tahun di Pertamina. Jadi saya sangat enjoy di situ. Nah, untuk masuk di situ sendiri itu saya memang harus ibaratnya itu saya harus melalui proses-proses, karena itu kan ini kan kepada publik. Jadi siapa saja boleh ikut daftar melalui seleksi terbuka, sampai seleksinya itu di Senayan, di DPR gitu, dan kami dipilih, dan itu saya nanti akan untuk periode sebagai salah satu komite untuk periode dari 2021 sampai 2025. Nah, itu semua menurut saya, apa yang saya dapat di SMA 1 3 tahun itu banyak pembelajaran ya, selain betul-betul belajar kelas, hal-hal yang di luar itu juga memperkaya saya untuk saya bisa terus sampai saat ini. Sungguh luar biasa nih Bang. Buat teman-teman, buat adik-adik, kunci dari Bang Tiko adalah kebersamaan, solidaritas, disiplin, patuh, dan tanggung jawab ya Bang ya. Itu hal yang satu paket buat sampai Bang Tiko bisa sampai saat ini, mulai dari yang penting sih kebersamaannya Bang ya. Dan kita sekarang ini Budi Utomo, Reuni Akbar yang ke-10 Bang. Yang nanti akan insya Allah akan diadakan. Mengundang juga nih buat teman-teman yang lainnya biar bisa ikut bergabung gitu, dan juga buat teman-teman juga yang lagi berjuang, kita doakan juga bisa sukses nih ngikutin abang-abang kita, kakak-kakak kita yang lainnya, biar bisa juga sama kayak Bang Tiko karirnya ke depannya di bidangnya masing-masing mungkin ya Bang ya. Dan mungkin itu aja, dan terima kasih banyak nih Bang Tiko udah sharing session sama kita. Jadi kita bisa tahu nih historical dari Budi Utomo itu seperti apa dulunya. Saya bisa membayangkan sih Bang dulu itu seperti apa, dan saya juga karena saya masih baru kali ya Bang ya di SMA 1, jadi masih mengeksplor juga Bang. Dan saya juga masih berhubungan erat juga sama angkatan saya 2017 dan segala macam. Kayak memiliki satu identitas aja gitu. Kalau saya terlahir dari SMA Negeri 1 Jakarta, saya mau kenalkan SMA Negeri 1 Jakarta ke yang lainnya, saya jadi kayak lebih confident gitu menampilkan SMA Negeri 1 Jakarta. Bangga ya Bang ya dari SMA Negeri 1 Jakarta. Nah, buat teman-teman yang lainnya, habis ini kita masih ada lagi nih sesi-sesi dengan narasumber-narasumber yang lainnya yang tentu juga
yang hebat-hebat dari tokoh-tokoh dari SMA Negeri 1 Jakarta di next episodenya. Jangan lupa ikutin terus media sosial kita, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you! Bye. Bahagianya saya selama sekolah di SMA 1 Budut ya, satu, kalau waktu itu kita bisa pintar sama-sama dengan cara kita belajar bersama-sama. Nyonteknya juga agak sama-sama gitu, tapi untuk kebaikan. Yang kedua, kita kalau naik kelas juga sama-sama. Satu kelas semua naik ke kelas yang selanjutnya. Jadi bahagianya itu adalah sesuatu yang positif, tetapi juga kalau kita sakit, merasakan kekurangan sesuatu, ya sama-sama kita tanggung. Itulah bahagianya saya waktu bersekolah di SMA 1 Budut. Selamat untuk reuni Akbar Budi Utomo yang ke-10 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2023. Kita hadir semua.